Bapak nomor kursinya berapa? Tanya. Padahal udah jelas kita tutup muka, menyamar supaya tak tahu Ustadz, tetap jadi ditanya. Setelah kita duduk, tolong seat beltnya Pak. Lalu kemudian setelah lama ditanyanya, Bapak mau minum apa? Mau minum teh. Teh panas apa teh dingin? Teh panas. Teh poci, teh gelas apa teh daun apa teh ini? Pakai gula apa tidak Pak? Pakai gula. Gulanya gula yang ini banyak kali cerita, kok kasih aja lah minum itu. Kita ini, tempat kita di dunia ini 3. Yang pertama di rumah, yang kedua tempat kerja, yang ketiga di alam ghaib, medsos. Maka ketiga tempat ini mesti kita harus wujudkan lingkungan yang religius. Di rumah kita mesti mendekat ke surau, langgar, madrasah, musola. Kalau kebetulan tinggal di komplek klaster, di situ ada masjid, musola, mendekat ke pengurus, jamaah, ada pemilihan. Baru pindah Pak Ustadz, belum bisa jadi pengurus. Menjadi pengurus itu bukan ingin prestis, tidak, supaya mendekat hati. Lalu kemudian di tempat kerja begitu juga. Di tempat kerja ada kelompok kajian, maka ikut aktif. Lalu kemudian di medsos begitu juga. Apakah dengan ikut grup-grup WhatsApp itu kita menjadi lebih religius? Kalau dengan ikut grup itu jadi lebih religius, lanjutkan. Tapi kalau ikut grup itu hanya untuk kenal kembali, mengenang masa SMA, ini ikatan SMP, lalu kemudian jadi CLBK, usah, berhentilah. Nah, akhirnya itu hanya akan merusak hubungan kita kepada sesama manusia, hubungan keluarga, dan hubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita tidak dikontrol oleh siapapun. Dulu televisi itu diawasi oleh komisi penyiaran. Sekarang TV lebih banyak daripada televisi dan tidak bisa dikontrol oleh komisi penyiaran. TV apa yang Ustadz maksud? TV YouTube. YouTube itu satu orang. Dulu kalau mau buat TV perlu sampai 100 miliar baru bisa buat TV. Sekarang satu orang bisa buat satu channel TV. Ustadz Abdul Somad tak ada duitnya, tapi ada channel TV-nya di YouTube. Ustadz Abdul Somad Official, jangan lupa subscribe, like, and share. Di situ masuk iklannya. Jadi kalau mau subscribe, kira-kira apa manfaat yang bisa kita ambil? Sekarang cobalah perhatikan. Ada orang hobi mabuk, dibuatnya channel TV mabuk. Dari awal sampai akhir dia cerita mabuk aja. Ada orang hobi berzina, dibuatnya channel zina. Dari awal sampai akhir dia bercerita bagaimana dia berzina pertama kali, ditanyanya orang macam mana kau berzina, bagaimana. Itu aja cerita. Dan ada segmennya, ada penontonnya. Dunia ini sudah mau kiamat. Jadi kalau tidak kita mengasah sifat sikap religius kita di 3 lingkungan, tempat tinggal di rumah, tempat bekerja, di medsos, maka kita akan hanyut. Beruntung punya atasan yang masih memperdulikan sikap religius. Apa kata Abdurrahman Ibn Khaldun? Ar-ra'iyah ala dini mulukihim. Atasan sangat berpengaruh kepada bawahan, dan karyawan, pegawai, itu mengikut sikap beragama atasannya. Kalau atasannya hobi ceramah, insya Allah akan banyak tausiah, mendekat kepada LC alumni Timur Tengah, para ustadz, para tengku, para abi, dayah, alim ulama. Tapi kalau tidak ada hobi sedikit pun pada kajian, maka sampai ke bawah. Bahkan orang-orang yang mengaji itu pun merasa terintimidasi, menjadi kaum minoritas dan lain sebagainya. Makanya di antara doa yang diajarkan Nabi, berikanlah kami pemimpin yang soleh, supaya kesolehannya menjalar, melebar, menular kepada kita. Kita berharap apa yang kita rasakan hari ini termasuk dari kesolehan pemimpin kita, mudah-mudahan istiqomah insya Allah. Itu poin yang pertama, religius. Yang kedua, profesional. Saya mulai tadi jam 3, sekarang jam 3.35. Habis poin yang pertama. Berapa lama Ustadz tausiah ini? Kalau ditengok dari botolnya 30 menit. Poin yang kedua, profesional. Profesional itu artinya sesuai dengan profesi kita masing-masing. Kita ini dengan berbagai macam kemampuan. Ada manusia ini yang memang dia tak bisa menghadapi orang banyak. Ada memang manusia begitu, tak bisa dia nengok orang banyak. Asal menengok orang banyak, menggeletar tangannya, keringat dingin, berkunang-kunang, hampir pingsan. Tapi kalau dia di depan komputer,
Bisa. Selesai urusan sama dia. Ada pula orang ini tak bisa dia di depan komputer. Kalau depan komputer stres dia, depresi. Depan orang banyak baru dia bisa. Saya termasuk jenis manusia yang kedua. Dulu waktu dari CPNS ke PNS, itu saya disuruh ngantor setahun. Setahun lah saya ngantor depan komputer buat laporan. Ditanya sama atasan, gimana man? Udah laporan? Sebentar ya bu. Rasa-rasa mau mati rasa saya. Karena saya tak bisa begitu. Saya mesti jumpa banyak orang. Begitu udah selesai saya PNS, lepas mengajar di kampus, habis itu saya jumpa banyak orang. Memang begitu manusia ini. Jadi kita masing-masing ada Pak Polisi, ada Pak DPD, ada Pak Ustadz, ada Pak Tentara, ada Bapak Ekonom. Memang Allah sudah bagi sesuai dengan kemampuannya. Maka anak tidak ada yang bodoh. Tak boleh kita katakan mentang-mentang anak ini matematikanya nilainya 5. Bodoh kau. Untung anak itu tak tahu. Kalau dia tahu, bodoh kau itu juga yang menular ke aku, kata dia. Aku kan anak kau, kata dia. Jadi sebetulnya Allah sudah kasih bakat masing-masing. Mungkin di matematika dia tidak cerdas, tapi di sosialnya baik. Karena otaknya ada otak kanan, ada otak kiri. Ada yang berkecimpung dengan teori-teori, ada yang bersosial. Maka kadang ada orang yang kita lihat bersosial dia tidak baik. Kalau jumpa sama dia cuma 2 kali aja. Salam pembuka, salam penutup. Ditanya satu, jawab satu. Apa kabar? Sehat. Dari mana? Loksmawi. Tak pandai dia cerita. Tapi kebaikan dia di tempat lain. Mungkin sedekahnya banyak. Mungkin infaknya luar biasa. Nah, jadi saya husnuzon ke sahabat-sahabat di kantor perwakilan BI Loksmawi ini begitu. Dia tak terlalu banyak cerita. Dia lebih banyak berbuat. Gamis itu penuh isi duit. Habis pesantren dayah-dayah itu dia bantu. Jadi profesional ini sesuai dengan profesi kita masing-masing. Allah suka, innallaha ahabba qauman, Allah suka kepada orang idza amila, kalau dia melakukan sesuatu ayyutsqinahu. Dia itqan, profesional di bidangnya masing-masing. Makanya Nabi itu orang yang profesional luar biasa. Cobalah lihat bagaimana waktu Nabi hijrah. Lengkap semuanya, detail. Siapa yang tidur di tempat tidur dia menggantikan dia, Sayyidina Ali. Siapa yang menemani dia dari rumah ke bukit tempat berlindung gua Jabal Sur, Sayyidina Abu Bakar. Berapa lama di atas? 3 malam. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Nanti bertolak dari Jabal Sur ke Madinah, berangkatnya pagi, siang, apa malam? Malam. Lalu kemudian itu yang dilewati jalan normal biasa atau jalan khusus? Jalan khusus. Siapa gaetnya? Namanya Abdullah bin Uraiqid. Lalu selama di atas itu berita siapa yang membawa? Abdullah anak Abu Bakar. Selama di atas makanan siapa yang membawa? Itulah dia perempuan namanya Asma binti Abi Bakar. Selama di atas itu ada di bawah yang mengawasi, menginteli, mengawasi jangan sampai ada musuh-musuh melihat. Siapa yang mengawasi di bawah? Amir bin Fuhairah. Detail. Maka Nabi SAW itu kalau melakukan sesuatu profesional. Tidak boleh asal-asalan. Sekarang banyak orang, dia tidak profesional, terjadi kesalahan, kekeliruan, dia limpahkan kepada Allah. Kenapa laporan ini bisa begini? Udahlah Pak, kita tawakal aja kepada Allah. Apa hubungan tawakal sama salah laporan? Tawakal itu amal hati. Sedangkan laporan itu amal badan. Yang mengetik tangan, yang berpikir otak, mata mesti tajam, telinga mendengar. Ketika terjadi kesalahan, kenapa kau salahkan tawakal? 2 salahmu. Yang pertama, kau tak profesional. Yang kedua, kau legitimasi kesalahanmu dengan membawa-bawa agama. Untung Allah masih sayang. Sebetulnya malaikat udah lama mau mencabut nyawamu. Kata malaikat, ku sentapkan aja nih kata malaikat. Kata Allah, jangan dulu. Mungkin besok berubah dia setelah acara tablik akbar ini berubah dia, kata Allah Ta'ala. Kalau tak berubah ya Allah, aku lenyapkanlah dia, kata Allah. Jadi profesional ini memang dari dulu. Jangan sangka para ulama-ulama tasawuf yang katanya tidak mementingkan dunia itu tidak profesional. Ada seorang ulama namanya Imam Junaid al-Baghdadi. Dia tidak peduli dengan dunia ini, kerjanya hanya ibadah, tapi dia tetap buka toko di pasar. Ada tokonya satu. Pagi, pergi dia ke toko. Dia buka tokonya. Dia profesional. Dia punya profesi. Dia pedagang. Dia buka tokonya. Kalau ada orang mau beli, dia layani. Tak ada orang beli, dia bentang sajadah. Dia sholat sunat. Ada orang beli, dia layani. Tak ada orang beli, dia sholat sunat. Dia hitung. 400 rakaat, selesai sholat, dia pun pulang ke rumah.
Supaya apa? Supaya nanti kalau mati ditanya Allah, ketika kau hidup, apa profesimu? Apakah kau profesional? Apakah engkau mencari rezeki dengan karuniaku? Kata Allah, maka dia bisa menjawab, aku punya profesi, dan profesiku itu aku geluti, aku jalani dengan sikap profesionalisme kerja. Betapa susahnya orang untuk menjadi pegawai. Kadang orang kalau sudah jadi pegawai, dia tidak menghargai itu, karena dia udah dapat. Kalau saudara-saudaraku sekalian mau merasakan bagaimana nikmatnya jadi pegawai, tanya sama orang yang tak lulus. Yang udah tes berkali-kali tak lulus. Sampai 3 kali ke dukun tak juga lulus. Betapa nikmatnya. Andai ada 2 orang anak muda. Yang satu ini bisnismen berhasil, tapi tak pegawai. Yang satu ini pegawai. Datanglah 2 orang ini meminang anak gadis. Assalamualaikum Pak, saya ini bisnis, kata yang satu. Yang satu lagi, tak perlu dia ceritakan apa prestasinya. Dia cuma cerita, aku pegawai Pak. Kira-kira yang diterima yang pegawai apa yang tak pegawai? Yang pegawai. Maka pegawai ini adalah pegawai negara, pegawai negeri sipil. Itu nikmat yang luar biasa. Apalagi pegawai-pegawai ini ada jaminannya. Apa jaminannya? Dalam hadis kan kita diajarkan, orang kalau mati itu putus 3. Putus semuanya kecuali 3. Yang mengalir tetap anak soleh, ilmu yang bermanfaat, lalu kemudian sodakoh. Tapi pegawai ada satu lagi yang mengalir, pensiun. Sudah mati pun engkau, duit kau tetap jalan. Itu maka perempuan-perempuan itu mencari pegawai. Dia ingin sesuatu yang tetap mengalir. Adinda, kenapalah kau mau sama abang? Abang kan tak ganteng macam mantan kau yang dulu. Apa kata dia? Cinta, kalau sudah cinta hati tak bisa memilih bang. Itu di mulut dia. Di hati dia tahu dia pensiun kau jalan. Saya berani bicara gini ini karena tak nampak wajah ibu-ibu itu. Dia di bawah kan. Mohon maaf ya Bu ya. Di tempat lain, di Lok Semau ini enggak. Begitu membasuh hatimu yang luka. Itu suatu nikmat besar Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian. Maka syukuri nikmat itu dengan apa? Mensyukuri dengan mulut, banyak beristighfar, bertasbih, berselawat. Mensyukuri dengan amal profesional. Menjadi pegawai, kalau dia pegawai provinsi, maka dia jujur amanah. Satu provinsi mendapat rahmat dengan kejujurannya dan mengalir pahala untuk dia 5 juta orang. Provinsi Nangro, Aceh, Darussalam, maka mengalir keberuntungan untuk dia. Tapi kalau dia berkhianat, kalau dia curang, maka di akhirat ingat 5 juta orang juga menuntutmu di hadapan Allah. Puasamu habis, puasa sunatmu melayang, sholat duhamu hilang, sedekahmu terbang. Kenapa? Diambil oleh 5 juta orang. Tapi jangan gara-gara ini pula keluar semua jadi pegawai. Sudah pegawai, syukuri, nikmati, dan profesional dalam bekerja. Siapakah di antara kita ini nanti yang masuk surga? Apakah karena amalnya? La yudkhilal jannata ahadukum amalu. Kamu tidak masuk surga karena amalmu, kata Nabi. Jadi kami masuk surga bukan karena amal kami, bukan. Lalu kenapa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sebagai pegawai bekerja profesional, lalu kemudian kita meringankan kesulitan orang, memudahkan urusan orang, lembut hati orang. Masih ingat hadis tentang seorang perempuan wanita tunasusila, prostitusi, mohon maaf, memberikan air minum kepada seekor anjing. Anjing dikasihnya minum, lalu kemudian Allah ampunkan dosanya. Kenapa? Ada kasih sayang. Bersikaplah sebagai pelayan, bukan orang yang minta dilayani. Bersikaplah sebagai seorang pelayan masyarakat, karena ini nikmat, bukan orang yang ingin dilayani masyarakat. Kalau begitu profesionalisme kerja kita, maka insya Allah orang senang, negara pun senang, malaikat pun senang, Allah pun senang. Kalau Allah sudah senang kepada kita, maka dia berikan apa yang dia mau. Seperti Nabi Muhammad SAW, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Religius sudah, profesional sudah. Poin yang ketiga, berakhlakul karimah. Betul kan?
berakhlak mulia. Banyak kantor-kantor lain kalau buat judul ceramah beretika, bermoral, tak sama etika dengan akhlak. Itu hebatnya BI Syariah tadi. Dia nggak mau pakai etika, dia tidak mau pakai istilah moral. Yang dia pakai bahasa aslinya dari Nabi adalah berakhlak. Apa memangnya beda etika dengan akhlak? Etika dibuat sekelompok orang untuk suatu tempat tertentu. Itu etika. Ada etika jurnalistik, ada etika kepolisian, ada etika tentara, ada etika pegawai, ada etika anggota legislatif. Dibuat sekelompok komunitas tertentu untuk waktu tertentu, untuk batas limit komunitas masyarakat tertentu. Contoh, saya naik pesawat dari Jakarta ke Medan, dari Medan ke Lok Sumawe. Itu saya bertemu dengan orang-orang yang punya etika di pesawat itu. Etikanya apa? Yaitu etika pramugara itu punya etika. Begitu saya sampai di atas, dia tanya, "Bapak nomor kursinya berapa?" Tanya. Padahal udah jelas kita tutup muka, menyamar supaya tak tahu Ustadz, tetap dia ditanyanya. Setelah kita duduk, "Tolong seat belt-nya Pak." Lalu kemudian setelah lama ditanyanya, "Bapak mau minum apa?" "Mau minum teh. Teh panas apa teh dingin?" "Teh panas." "Teh poci, teh gelas apa teh daun apa teh ini?" "Pakai gula apa tidak Pak?" "Pakai gula." "Gulanya gula yang ini banyak kali cerita, kok kasih aja lah minum itu." Bagaimana dia melayani servis passenger, penumpang itu dengan luar biasa. Tapi terbatas hanya di pesawat itu saja. Begitu turun di airport, hidungnya pun tak menyaut. Tak kenal dia lagi. Itulah etika. Sedangkan akhlak tidak demikian. Akhlak itu adalah aturan yang dibuat Allah Subhanahu wa ta'ala. Diajarkan unlimited dari mulai kita lahir, merangkak, berjalan, remaja, akil balik, dewasa, tua, mati. Tetap bahkan sesudah mati sekalipun ada akhlak. Andai Abdul Somad mati, saya yakin dan percaya semua orang di kantor perwakilan BI Lok Sumawe ini begitu mendengar Abdul Somad mati, mereka akan mengirimkan untuk almarhum Abdul Somad di Pekanbaru Al-Fatihah. Kenapa? Karena mereka berakhlak. Mereka tidak hanya mengenang ketika hidup sampai mati. Makanya jangan jebak diri kita pada etika-etika, pada komunitas tertentu, pada batas tertentu, dengan cara tertentu. Tapi yang kita bahas adalah bagaimana berakhlak seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi pun berjalan. Sampai di tengah gurun pasir, tak ada makanan. Satu sahabat mengatakan, "Kami yang berburu ya Rasulullah." Yang satu lagi mengatakan, "Kami yang mencari binatangnya ya Rasulullah." Satu lagi mengatakan, "Kami yang menyembelihnya Rasulullah." Satu lagi mengatakan, "Kami yang mencuci dan memasaknya ya Rasulullah." Lalu apa kata Rasulullah? "Aku yang akan mencari kayu bakarnya." Itu akhlak Nabi. Kau berburu, kau mencuci, kau memotong, kau memasak, aku yang cari kayu bakar. Orang sekarang tak begitu. Kau mencuci, kau berburu, kau memasak, kau mencari kayu bakar, aku yang menghabiskannya.